berbicara isu sekarang ini masalah resesi Ya. global ya, katanya yang mulai sekarang digaungkan dan banyaknya pemberitaan-pemberitaan baik itu di media cetak, elektronik, media online juga sudah banyak yang bahas tentang bagaimana nanti suramnya dunia di tahun 2023. Ya. Nah, kami dari para buruh sangat berharap itu tidak terjadi di Indonesia. Karena apa? Saya yakin pemerintah bisa mengatasi itu. Cuman kadang-kadang kita juga harus hati-hati, kita juga harus waspada, kita juga khawatir. Pemerintah kita tidak bisa nantinya mengantisipasi hal ini. Iya. Itu kan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara basis di industri, terutama garment, ini banyak kita ekspor ini ke Eropa. Iya. Ya, ke Eropa. Nah, Untuk tahun 2023 ya? iya, 2023 dan tahun-tahun ke belakang juga kita banyaknya kan ke Eropa. Iya. Nah, gitu. Nah, sedangkan menurut informasi yang kita serap lah, yang kita dengar juga bahwa di Eropa ini sekarang sudah banyak negara-negara yang sudah mulai merasakan dampak krisis tersebut. Iya. Salah satunya adalah Jerman, Inggris juga udah Prancis. mulai, apalagi Amerika, Iya, kan itu. Nah, ini yang basis-basis ekspor dari Indonesia. Ya, terutama Kesana. untuk jenis TSK ya. Iya, tekstil, sepatu. kulit, Iya, sepatu, itu garment. Iya. Nah, inilah ya, kita kan tidak ada yang mau beli. produksi tetap jalan. Ini orderan nyampe 2023 ini ada. Cuman kemungkinan ini banyak di pending. Iya, karena tidak ada yang beli di sana. Nah, karena gitu yang ya. sudah jadi pun ada di pending. Iya, iya. Gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Sebetulnya ada sisi negatif dan sisi positif kan. Iya. Sisi negatifnya adalah apabila ini pemerintah tidak bisa mengantisipasi dengan keadaan ekonomi kita sekarang yang carut marut. Iya. Gitu. Dihantam Covid gitu kan. Udah Covid mulai bangkit, dihantam kenaikan BBM. Iya. Nah, ini juga menambah daya beli masyarakat ini berkurang. Iya. Nah, di saat daya beli berkurang dihantam lagi resesi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Coba bayangin kalau terjadi resesi, Kang. Ini suku bunga naik. Iya, kemarin juga Bank Sentral Amerika Fed udah menaikkan lagi jadi 8% sekarang. Nah, ini suku bunga naik ya, suku bunga naik. Terus nanti banyak kawan-kawan buruh ini kita tidak menampik ya. Kawan-kawan buruh ini kan banyaknya properti, rumah juga banyak yang kredit, nyicil, motor, kendaraan juga nyicil. Nah, dengan suku bunga naik, secara otomatis cicilan juga kan naik, Kang. Iya. Kan itu. Nah, terus penghasilan nanti berkurang. 3 tahun terakhir ini aja gara-gara Covid, gara-gara upah tidak naik. Undang-undang Nah, ini Omnibus Law juga mempersulit. Nah, ini nantinya yang khawatirkan sama kita ya, akan banyak lah nanti buruh yang kehilangan pekerjaan, rumah kan itu. Karena kenapa nggak sanggup lagi nyicil kendaraan, nggak sanggupnya lagi nyicil kan itu. Karena jangan kan untuk nyicil kendaraan, nyicil rumah, untuk makan aja udah sulit. Ditambah biaya sekolah juga sekarang gila-gilaan juga. Itu kebutuhannya kan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya kami meminta kepada pemerintah gitu. Pemerintah jangan aneh-aneh lah bikin aturan, Bang. Iya. Itu jangan aneh-aneh, cobalah lihatnya jangan yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Jangan sampai sekarang ini kita yang menengah ke bawah ini menambah orang miskin tambah miskin. Ya, yang miskin tambah miskin. Yang kaya akan tambah kaya. Kenapa kaya gitu, tambah Kak? kaya. Gitu. Itulah Rhoma Irama itu. pasti ya, yang dikhawatirkan lagu Oma itu keluar dan jadi kenyataan. Dan
sesuai dengan data statistik itu kita itu menengah ke atas itu ada kurang lebih sekitar 100 juta. Ya. 20% aja Bang sekarang. Ya. Itu udah miskin nih dengan kenaikan BBM ini. Dengan kenaikan ini ada 20% orang kaya ke menengah ke bawah yang turun terdegradasi. Terdegradasi menjadi miskin ya. Miskin. Nah, ditambah nanti apabila terjadi resesi ini kekhawatiran kita akan semakin banyak lah orang-orang miskin di Indonesia. Kenapa? Harusnya ini menjadi kesempatan Bang bagi Indonesia. Harusnya kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin dunia nih. Karena apa? Kita ini negara berkembang, kita ini negara yang sumber daya alamnya gitu. Sumber daya alamnya luar biasa. Cuma permasalahannya ini sumber daya alam ini yang mengelola sekarang siapa Bang? Ya udah diserahkan ke asing. Nah ini yang jadi permasalahannya di situ Bang. Gitu. Contoh sekarang di Tasikmalaya ini dulu terhampar lah sawah gitu kan. Petani juga nggak pernah beli beras. Kalau sekarang banyak dibikin perumahan, banyak dibikin pabrik, banyak digusur. Nah ini aja udah kekhawatiran kita. Gitu. Jadi terutama adalah ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan kita. Sekarang gembar-gembor ketahanan pangan kayaknya berjalan di tempat. Gak ada perkembangan gitu Bang. Sedangkan yang memperkuat kita udah jauh-jauh hari pemerintah kita ini menggemborkan, membuat program ketahanan pangan, UMKM kan gitu. Nah sekarang kalau top UMKM ada, terus ketahanan pangannya lemah, ya ini juga repot Bang. Nah sekarang UMKM, kalau daya beli masyarakat menurun, siapa yang membeli produk mereka? Betul. Itu. Contoh kita sekarang nih Bang berada di pedagang kaki lima Bang. Singaparna ini kan. Kita udah sejam di sini, baru siapa yang beli Bang? Iya. Baru kita ini kayaknya. Mie ayam, nasi goreng. Gitu masih kan. Banyak ini kan. Dari kita duduk ini udah 1 jam, baru kita yang makan. Yang lain belum ada. Ini aja udah jadi contoh Bang. Bahwa makin rendahnya daya beli ya. Daya beli itu masyarakat ini udah benar-benar rendah. Dan kita juga pemirsa sengaja podcast di sini menunjukkan bahwa mengingatkan juga pemerintah bahwa tahun 98 waktu krisis ekonomi waktu itu yang menyelamatkan Republik ini tetap berdiri adalah kemampuan rakyat Indonesia yang menjalankan secara mandiri sebenarnya di tingkat UMKM seperti begini. Inilah sebenarnya yang menghidupkan perekonomian waktu itu sehingga bisa terselamatkan. Namun sekarang udah 2023. 22. Ya kan 2022 ini sudah 24 tahun yang lalu. Nah, bagaimana menyingkapi ketika UMKM juga menjerit? Nah, itu Bang. Nah, inilah permasalahannya. UMKM dikembangkan, digalakan, harus masyarakat ini, masyarakat kita menengah, masyarakat kelas bawah Bang, udah tahan banting lah. Intinya udah tahan banting, dia nggak usah disuruh pemerintah aja udah banting tulang, keras keringat untuk menghidupi keluarganya. Cuman kalau tiap hari begini, bisa-bisa gulung tikar, utang yang bertambah, modal nggak balik. Jangankan bicara untung. Itu. Betul. Nah ini yang harus jadi perhatian juga. Kami mohon kepada pemerintah bagaimana nanti solusi yang terbaiknya. Gitu. Sekali lagi ditambah ada isu resesi tahun 2023 ini perekonomian daya beli ini sangat rendah. Gitu, sangat rendah. Nanti dunia gelap. Karena nggak ada perputaran ekonomi di situ, orang-orang kaya lah sekarang yang akan tambah kaya Bang. Kenapa? Pasti sekarang kalau orang menengah ke bawah atau orang kelas bawah, dia tidak punya apa-apa untuk hidup, dia sudah tidak ada mata pencaharian lagi, secara otomatis yang ada mereka jual. Punya tanah mereka jual, punya kendaraan mereka jual. Yang beli siapa Bang? Orang-orang berduit. Akhirnya kesenjangan ini nanti yang kami takutkan akan tambah jomplang. Yang kaya semakin kaya dan akan menciptakan krisis sosial. Nah ini ya Bang krisis yang harus diantisipasi. Membahayakan situasi politik. Karena apa? Yang namanya perut
kalau mungkin kalau kita orang tua masih bisa kita tahan, masih dengan singkong aja jadi mungkin Bang ya. Cuman kalau anak-anak nih, kadang-kadang orang yang sudah kelaparan ini udah lupa segalanya Bang. Iya. Yang penting anak gua nggak kelaparan, anak gua bisa hidup, keluarga kita masih bisa makan, apapun caranya. Itu yang saya sangat miris, khawatirkan nanti bahwa krisis sosial ini akan mampu memicu kemarahan rakyat dan sifat anarkis masyarakat yang lapar. Nah, itu akibat pemerintah salah dalam hal tata kelola negara ini. Itu artinya seharusnya potensi sumber daya alam yang kita miliki dengan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni harusnya bisa membuat Indonesia ini survive di tengah badai. Iya. Namun karena kita lihat perilaku pejabat-pejabat kita banyak yang korup, ya kan, berpola hidup mewah, ya kan, juga berpesta pora, menari di atas penderitaan rakyat, ya wajar saja ada kecemburuan sosial yang muncul. Nah, ketika kecemburuan sosial ini dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang minim, bahkan tidak tumbuh-tumbuh, masyarakat sulit mendapatkan uang. Nah, maka disitulah akan terjadi ledakan sosial yang luar biasa yang bisa-bisa lebih dari 98. Nah, bisa-bisa lebih dari 98. Apalagi di tengah aturan ini banyak yang gak jelas. Iya, buruh makin dirugikan. Yang kami khawatirkan, kalau toh benar itu badai itu melanda Indonesia, Bang. Karena benar-benar Indonesia tidak bisa mengantisipasinya. Banyak korban-korban nanti, contoh maaf katalah pemutusan hubungan kerja. Itu kan. Nah, akan banyak lagi pengangguran. Nah, pengangguran belum lagi yang baru tamat sekolah tidak belum lagi angkatan kerja. Kita belum bicara ke angkatan kerja, Bang. Iya. Sekarang ke yang ada aja dengan mereka bekerja kondisi yang kayak begini, upah nggak naik, ya. Terus ditambah juga peraturan yang nggak jelas. Nah, BBM naik, pengeluaran tambah besar, pemasukan tetap bahkan berkurang. Nah, ini aja kan Bang, lama-lama ini kita nggak tahu kalau udah langsung ditambah dihantam lagi dengan krisis ini. Caranya fakta, Pak Pres ya. Kita bicara fakta. Bicara logika aja. Ini kan malam Minggu, Pak Pres. Nah, biasanya di sini ini rame. Biasa ini rame, ini kan bukan faktor hujan ya? Iya, bukan ini kan terang. Kan tadi hujan deras. Kemudian ini terang. Malam Minggu biasanya ini di sini penuh. Iya, udah loba nenggelis loba. Contoh tapi sekarang yang cakep-cakep juga supaya tidak kelihatan ada gender sini. Nah, inilah kebukti bahwa daya beli masyarakat ini benar-benar sudah di titik nadir. Sangat rendah gitu. Ini belum 2023 loh. Belum krisis nih. Iya, ini kita sudah krisis duluan. Tapi kita udah krisis. Memulai krisis global itu dari Indonesia. Contoh sekarang kata saya UMKM UMKM yang harus tinggi. Ditingkatkan, digalakan karena itu adalah benar-benar garda terdepan lah. Jaring pengaman masyarakat. Tapi buktinya lihat sekarang. Iya. Saya sudah 2 hari di sini. Bukan 2 hari, 2 kali kita nongkrong di sini kan. Ini jualan ini tuh nggak terlalu banyak loh. Iya benar. Kasihan. Nah, jangankan tempat kita duduk nih. Oh iya. Ada nggak selama kita di sini beli? Ya, 2 kali kita di sini. Selama podcast saja belum ada nih yang datang beli lagi. Ini di daerah inilah fakta. Ini nggak pemerintah gitu. Jangan pada logika rakyat begini. Jangan hanya sekarang retorika aja yang dibangun. Nah, itu gitu. Dia. Cari pembenaran. Itu program-program A B C D, tapi di bawah coba lihat. Jadi sekarang rejim ini membangun retorika, membangun anasir-anasir hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu yang tolonglah kita gitu. Kita ini benar-benar bergelut ini di kenyataan. Bukan retorika. Itu. Kita benar-benar hidup ini kayak begini, Bang. Coba kita bisa lihat. Mungkin pemirsa aja bisa lihat gitu, bisa nonton sekarang ini. Ini di tempat rame. Tempat rame itu pemirsa. Tempat rame biasanya ini mana?
malam minggu kayak begini. Ini kan awal bulan, belum Iya. Betul. Harusnya jangan sampai benar nanti juga, khusus untuk buruh nih. Buruh bener-bener sekarang ini taunya pergi pagi pulang sore, tanggal 1 gajian, tanggal 2 udah ngehutang lagi. Itu dia. Ini Karena yang gaji terjadi. nggak naik, kebutuhan pokok, Tinggi. kebutuhan hidup tinggi. Iya. Minus wae. Nah, contoh gini Bang, kita kan juga khawatir. Ini daerah pelosok, Tasikmalaya, jauh ini dari Iya. ibu kota. Ya. Cuma dampaknya ini coba. Ya udah berdampak. Udah berdampak, udah terasa Iya. gitu. Sekarang di sini banyak beras yang nggak beli katanya, gitu kan? Beras nggak beli, segala macam nggak beli. Kata siapa? Jadi Justru beras lebih tinggi, lebih mahal di sini. daripada di Jakarta. Iya, contoh telur Bang. Iya. Telur ini di sini Iya. tinggi. Berapa Sekarang telur, berapa, Kak? Kak Mas? Sekilo. 27. Udah 27.000. Padahal di Jakarta 22 masih ada. Inilah permasalahan yang Iya. ada gitu. Jadi wajar ya ketika masyarakat, rakyat kita itu menuntut sebuah perubahan. Itu harapannya. Jangan sampai ini terjadi ledakan sosial. Iya, di daerah. rakyat mah nggak muluk-muluk kok. Iya. Yang penting bisa makan, bisa nyekolahin anak, udah cukup. Iya, bisa hidup Dia tenang, nggak tenang. berbicara pengen punya mobil. Iya, iya, iya. Dia nggak berbicara pengen punya bini 2. Iya. Gitu kan. Dia nggak berbicara pengen rumah mewah. Untuk cukup makan buat anak dan keluarga aja itu udah cukup. Jadi Bisa rakyat kita nyekolahin. cukup sabar sebenarnya. Sabar. Ya. Cukup sabar Gitu. ya. Dari janganlah memancing kemarahan orang-orang sabar. Nah, itu. Karena bisa berbahaya. Karena apa, sekali lagi, kalau orang kecil gitu kan, kalau udah marah Iya. dengan perut kosong, Iya. perut yang kelaparan, terutama keluarga yang kelaparan, ini bisa menghalalkan segala cara. Iya. Ini yang harus kita antisipasi. Ya apa himbauan Kang Denny kepada Ya, himbauan kami kepada pemerintah, ya tolonglah kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang nggak pro buruh, ini segeralah diakhiri, gitu. Karena buruh, masyarakat kecil ini hanya bisa berdiri benar-benar di kaki sendiri. Banyak program-program dari pemerintah yang tadinya bagus, menguatkan UMKM, menguatkan sandang ya, ketahanan pangan kita. ketahanan pangan. Tolonglah benar-benar dijalankan. Ya. Jangan hanya sebatas ya retorika, hanya sebatas membahagiakan masyarakat hanya secara lisan, hanya secara omongan. Jadi rakyat Indonesia dibikin kenyang di medsos. Iya, kenyang akhirnya gitu. Tapi kenyataannya nol. Nah, tolonglah itu sebelum nanti kerakyatan kemarahan rakyat ini memuncak. Iya. Kesabaran rakyat ini habis. Iya. Ini yang kita khawatirkan gitu. Kita melakukan begini, kritik kepada pemerintah, meminta kepada pemerintah karena ya wajar. Kita nggak meminta yang muluk-muluk. Kita nggak minta yang neko-neko. Kita minta agar pemerintah ini sedikit aja luangkan, sisihkan waktu, gitu kan, untuk memikirkan rakyat kecil, untuk memikirkan buruh. Betul. Jadi jangan sampai juga rakyat ini hidup dalam kepalsuan ya. Ya itu. Tapi ngomong-ngomong palsu sekarang hati-hati, lagi rame masalahnya ada palsu-palsu. Nah itu. Apalagi sekali di sana ini tolonglah pemerintah sekali lagi pikirkan ulang untuk mengevaluasi undang-undang Omnibus Law karena dampaknya luas untuk buruh. Yang kedua, harga BBM. Ya. Yang ketiga, bantulah masyarakat ini agar daya belinya ini naik. Turunkanlah harga-harga, stabilkanlah harga-harga, terutama sembako. Kita nggak minta turunkan harga mobil, sembako aja. Itu, ya. Nah, itu aja Bang. Terus yang terakhir, isu resesi ini mau nggak mau, suka nggak suka,
menjadi Pasti dia ada. pemikiran kita menjadi keresahan kita ya, kaum buruh khususnya. Antisipasilah, tolong antisipasi agar hal itu nggak terjadi. Itu aja Bang ya, dari kita. Kalau ini benar-benar terjadi, kami nggak tahu, masyarakat khususnya masyarakat kayak kita nih, buruh termarginalkan, kelas bawah banget katanya ya. Termarginalkan mulu ya. Iya, ya itulah bahasanya. Nah, akan dibawa kemana? Sedangkan buruh di Indonesia ini ribuan, Puluhan, ratusan kayak ya, itu. ribuan. Di Tasik aja udah puluhan ribu, ratusan ribu. Gitu. Bagaimana terjadi ledakan, pengangguran, belum lagi angkatan kerja sebentar lagi nih. Ini mau kemana ini? Makanya kembalilah ke alam. Sumber daya alam kita kelolalah oleh diri kita sendiri. Jangan justru sumber daya alam dijual ke asing, dikelola oleh asing, sehingga kita nggak punya apa-apa lagi.